Oke, eh, ini boleh saya share PPT ya sekarang? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi coy, PPT-nya. Tadi udah kelihatan aja. Bangsat, bangsat. Kemana? Eh, ah? Mana cok kok nggak ada? Astaga, PPT. Oke, mungkin udah terlihat belum PPT-nya di layar laptop kalian? Udah ya, udah aman ya. Oke, mungkin kita mulai saja ya. Di sini saya akan menjadi pemantik jalannya diskusi gitu ya tentang etika bisnis Islam gitu ya. Perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwasanya etika bisnis Islam itu kan dibentuk oleh tiga suku kata gitu.
ada etika, bisnis, dan Islam. Nah, mungkin untuk kita lebih paham lebih jauh apa itu etika bisnis Islam, kita bedah dulu satu-satu dari kata per kata gitu. Nah, mungkin yang pertama adalah muncul sebuah pertanyaan itu, apa itu etika? Mungkin buat teman-teman boleh bisa langsung mic atau komen di chat ya, apa sih etika itu? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada yang bisa bantu jawab nggak etika itu apa? Oke, ada dari Rosikin gitu ya. Etika adalah konsep penilaian sifat, kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Oke, bagus Kak Rosikin. Lalu ada lagi dari Rian Salman Gunadarma. Etika itu aturan dan norma. Ada lagi dari Kak Lutfi. Etika itu nilai moral dan norma yang menjadi pedoman, baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mau on mic atau di chat? Oke, semuanya yang dijelaskan oleh Karosikin, oleh Arya dan Kalutfi itu benar gitu ya. Benar apa yang dimaksud dari etika menurut definisinya masing-masing. Nah, lalu kita lanjut terhadap apa sih yang dinamain etika itu. Nah, di sini bisa terlihat gitu ya, etika bahwa secara etimologis, etika itu etik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni etikos yang memiliki arti sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang baru, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu ada juga menurut para ahli gitu ya, itu di sini menurut Kak Bertens, pengertian etika di dalam etika bisnis Islam itu mengacu pada 3 pengertian. Yang pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan. Kedua, etika dalam etika bisnis Islam memiliki pengertian kumpulan asas atau nilai moral dan kode etik. Tiga, Kak Berten ini mengungkapkan bahwasanya etika itu ilmu tentang baik buruknya suatu perilaku. Lalu menurut Ahmad Amin mengungkapkan pengertian etika di dalam etika bisnis Islam adalah sebagai patokan atau batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk serta menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lain yang memiliki tujuan dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk perbuatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan etika yang telah dijelaskan secara etimologis KBBI juga menurut para ahli. Nah, lalu kita lanjut ke apa itu bisnis. Nah, mungkin sama seperti metode yang tadi gitu ya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab, boleh on mic ataupun melalui chat, apa sih bisnis itu? Menurut pemahaman teman-teman masing-masing. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau jawab, boleh langsung on mic aja ya. Karena di sini kita sama-sama belajar gitu, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, next ya, apa itu bisnis? Bisnis menurut Rian Salman Gunadarma itu menukar value. Ada lagi ini Kak Rosikin mau jawab? Boleh. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang langsung atau aja jasa. Kak Rosikin, apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan.
Terima kasih. Jadi tujuan dari bisnis itu memperoleh laba ya, kalau sekian. Oke, betul. Tadi juga dari Salman betul. Nah, lalu kita lihat sih apa itu bisnis. Nah, menurut KBBI, bisnis itu adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha maupun usaha dagang. Secara historis, kata bisnis berasal di bahasa Inggris, business yang berasal dari kata dasar busi yang berarti sibuk. Dalam konteks ini, sibuk yang dimaksud adalah mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan suatu keuntungan. Lalu secara etimologi, bisnis memiliki pengertian keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kesimpulannya adalah bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang maupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Next. Nah, lalu yang terakhir yaitu apa itu Islam? Oke, Islam di sini kalau misalnya berpacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam ialah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya dan dengan sesamanya. Nah, setelah tadi kita membedah dari kata-kata yang dimaksud etika itu apa, bisnis itu apa, dan Islam itu apa, lalu kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu dari 3 kata tersebut yang dimaksud etika bisnis Islam itu apa gitu. Nah, di sini ada itu etika bisnis Islam diartikan sebagai suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang dipakai untuk menentukan bagaimana sikap untuk melakukan hal yang benar dan berkenan dengan produk pelayanan perusahaan dan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Lalu ada juga menurut Profesor Dr. H. Muhammad Ja'far SHMAG, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan kepada Al-Quran dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Lalu ada menurut Ali Hasan. Ali Hasan mengungkapkan bahwasanya etika bisnis Islam itu adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Lalu menurut A.A. Hanafi dan Hamid Salim, etika bisnis Islam adalah nilai-nilai etika yang secara khusus mengenai aktivitas bisnis yang terdiri dari 6 prinsip utama, yaitu yakni tentang kebenaran, kepercayaan, kejujuran, ketulusan, pengetahuan, dan keadilan. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak tentang pengertian etika bisnis Islam? Kalau misalnya nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita next aja ya ke slide berikutnya. Nah, lalu kita akan memasuki ke bab berikutnya yaitu prinsip bisnis Islam. Nah, prinsip bisnis Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu kesatuan atau tauhid atau unity. Dari konsep ini, prinsip kesatuan di dalam etika bisnis Islam ini memiliki dasar pandangan yakni bisnis yang terpadu, vertikal maupun horizontal yang membentuk suatu persamaan yang penting di dalam Islam. Jadi bisnis itu harus mencakup keseluruhan aspek itu, mulai dari sosial, budaya, politik, ataupun kepercayaan gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada keseimbangan atau equilibrium, atau bahasa Indonesia itu harus bersikap adil.
Prinsip ini, prinsip yang kedua yaitu mengacu pada ajaran Islam yang menganjurkan berbuat adil di dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku zalim. Lalu yang ketiga ada kehendak bebas atau free will. Kehendak bebas di sini artinya yaitu suatu kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dan dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui infak, zakat, dan sedekah. Lalu yang keempat ada tanggung jawab atau responsibility. Di dalam etika bisnis, manusia harus mampu bertanggung jawab saat memiliki kehendak bebas. Yang kelima ada kebenaran, truth, goodness, sama honesty. Kebenaran di dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, tetapi juga mengandung unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Nah, lalu kita akan membahas tujuan etika bisnis itu. Tujuan etika bisnis itu yang pertama yaitu membangun kode etik bisnis yang islami. Kode etik ini nantinya akan bisa untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol untuk melindungi pelaku bisnis dari risiko. Lalu yang kedua yaitu menjadi dasar hukum. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu menyelesaikan perselisihan. Kode etik memiliki persepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang mampu membangun persaudaraan atau ukhuwah atau kerjasama antara mereka semua yang terlibat. Lalu di sini kelebihan etika bisnis Islam. Yang pertama yaitu para pelaku bisnis bisa bekerja secara profesional. Kedua, persaingan antar pelaku bisnis semakin tinggi sehingga bisnis-bisnis semakin maju. Tiga, kepuasan konsumen menjadi hal yang diutamakan karena di dalamnya diatur agar tidak egois. Yang keempat, perusahaan akan memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat. Dan yang kelima yaitu meminimalisasi sanksi dari pemerintah atau hukum yang lebih tinggi karena memiliki aturan yang mengikat antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah perilaku-perilaku bisnis yang dilarang di dalam Islam ya. Yang pertama yaitu bisnis yang mendatangkan riba. Riba merupakan salah satu rintangan yang menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi di dalam etika bisnis Islam, riba itu sangat dilarang sesuai dengan ayat dan hadis di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Lalu yang kedua yaitu melakukan penipuan. Penipuan sangat tidak diperbolehkan di dalam bisnis yang islami karena dapat merugikan orang lain gitu ya. Lalu yang ketiga yaitu mengambil secara batil. Yang keempat itu berperilaku curang gitu ya. Bisnis yang curang di sini adalah jual beli yang tidak ada kejelasan atau sama dengan judi atau bahasa Arabnya al-gharar. Lalu yang kelima, ihtikar atau penimbunan. Nah, di dalam Islam juga dilarang melakukan penimbunan gitu ya. Karena ini merupakan suatu perbuatan yang jolim dan juga melakukan penyimpanan barang dagang oleh penjual yang kemudian dijual saat barang sulit dicari atau harganya melonjak. Nah, nanti kalau misalnya ada suatu penimbunan di suatu masa pasti akan terjadi harga itu naik anjlok gitu ya. Yang dari harganya 3.000 katakan, ketika ada yang nimbun sehingga barang itu menjadi langka, harganya itu akan semakin mahal itu. Bisa jadi dari 3.000
bisa menjadi 100 kali lipatnya gitu, bisa menjadi 30.000 atau berapapun itu gitu lah. Intinya ada perubahan harga yang sangat jauh gitu dari harga yang semestinya. Nah, lalu yang keenam adalah berkhianat. Mungkin untuk pelantikan dari saya melalui PPT itu sudah beres sampai slide perilaku bisnis yang dilarang. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Bangga buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, boleh melalui forum chat meeting atau on mic langsung. Mangga diperbolehkan. Ya, Muhammad Hilal Haroki, saudara Isannya, mangga boleh Bang Hilal. Apakah suaranya terdengar? Terdengar, aman. Baik, mungkin sebelumnya terima kasih ya kepada Kang Herdi yang sudah memaparkan materi mengenai etika bisnis Islam. Masya Allah ini materi yang sangat bermanfaat dan isinya daging semua gitu ya, menemani kita untuk menunggu waktu berbuka. Namun ini juga memantik saya untuk bertanya gitu Kang. Tadi Kang menjelaskan mengenai perilaku bisnis yang dilarang gitu. Mungkin pertanyaan saya adalah, saya ingin mengetahui gitu sebetulnya apa sih perbedaan yang cukup mendasar gitu antara, karena kan kalau bisa dilihat gitu ya, kalau berbicara dengan etika, saya rasa di poin 2 sampai 6 mulai dari pelaku melakukan penipuan hingga berkhianat itu pun dalam agama apapun begitu ya, itu saya rasa dilarang gitu. Tidak ada agama tertentu yang menganjurkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Ataupun dalam konteksnya tradisi gitu ataupun etika yang munculnya bukan dari agama. Saya rasa poin 2 sampai 6 ini merupakan nilai-nilai universal yang memang kita semua juga tahu gitu ya, hal-hal yang normatif begitu. Nah, apakah sebetulnya etika bisnis Islam ini apa yang menjadikan diferensiasi gitu antara etika Islam dan etika-etika universal yang lain gitu? Apakah hanya aspek transendentalnya saja atau bagaimana begitu Kang Herdi? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Hilal gitu yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah mengajak diskusi. Mungkin ini langsung jawab aja ya. Perbedaan mendasar gitu ya. Apa sih yang membedakan etika bisnis di dalam Islam sama yang di luar Islam atau konvensional gitu ya? Karena betul tadi apa yang dikatakan oleh Bang Hilal gitu ya, bahwasanya dari poin 2 sampai 6 itu adalah etika yang memang norma yang seharusnya gitu ya, kita tidak boleh melakukan penipuan, kita tidak boleh mengambil secara batil, curang, ihtikar ataupun berkhianat. Tapi mungkin ini Maya, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang lebih paham, mungkin nanti bisa menambah menyambung dari obrolan saya kali ini gitu ya. Kalau bagi saya yang membedakan itu yang pertama, kita itu berdasar kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Nah itu yang pertama, kita berdasarkan seperti itu. Mungkin secara logika apa yang dimaksud dari poin 2 sampai 6 itu memang betul gitu ya. Ini suatu bentuk kecurangan yang memang tidak boleh dilakukan. Cuman kalau misalnya ada dalil yang mengatakan seperti itu bisa menjadi penguat itu bagi kehidupan kita, atau bagi keimanan kita, supaya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang gitu, hal yang dilarang. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah yang 2 sampai 6, di
Juga yang paling penting adalah kalau misalnya etika di dalam Islam itu kita tidak boleh bisnis yang mendatangkan riba gitu ya. Karena itu memang sangat dilarang dilarang sangat itu oleh agama Islam gitu ya. Karena riba adalah suatu perbuatan yang apa ya eh, jolim gitu ya, merugikan orang lain gitu. Nah mungkin jawaban dari saya seperti itu, Bang Hilal. Apakah dapat dipahami atau mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada yang mau menambahkan maka boleh on mic aja gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya atau ada lagi yang mau didiskusikan gitu? Halo teman-teman. Uh, Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita akan tutup gitu ya meeting kali ini, webinar kali ini. Oke, dari Kang Jakwan gitu ya. Bang Jakwan udah raise hand, mangga Kang Jakwan.
Halo, suaranya kedenger nggak Kang Herdi? Halo, saya anggap masuk ya berarti. Jadi terima kasih banyak Kang Herdi. Terdengar, aman. Sorry. Siap. Terima kasih banyak Kang Herdi atas pematerian sore hari ini. Saya izin untuk bertanya kepada Kang Herdi, bagaimana jika ada suatu kesepakatan bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tapi sebenarnya tapi kesepakatan bisnis ini tuh nggak dicatat, nggak nggak dicatatkan. Jadi mereka tuh melakukan kesepakatan tapi nggak dicatat aja gitu. Gimana dalam sudut pandang Islam gitu. Sementara kita kan tahu dalam etika bisnis Islam tuh sesuatu hal yang nggak jelas kayak gitu kan dilarang ya Kang Herdi. Cuma dalam kesepakatan bisnis itu tetap aja kesepakatan gitu Kang Herdi. Kalau menurut Bang Herdi nih gimana nih? Terima kasih banyak Bang. Oke, mungkin yang dapat saya tangkap itu ketika ada suatu bisnis telah terjadi kesepakatan, cuman kesepakatan itu tidak dalam bentuk tertulis gitu ya. Mungkin kalau misalnya bagi saya gitu ya, pendapat saya terhadap bisnis yang seperti itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, asal memang ada satu komitmen dari kedua belah pihak untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat menjolimi salah satu pihaknya gitu. Karena memang kan bisnis di sini kan dia tidak ada bukti gitu ya, tidak ada bukti, hanya melalui obrolan lalu dia deal di situ. Ini sama halnya dengan sistem COD gitu ya. COD yang hanya kita datang ngomongan, lihat barang, ngecek langsung jadi. Cuman kan kalau misalnya ada komitmen dari kedua belah pihak, bagi saya itu tidak jadi masalah gitu. Hanya saja kalau misalnya ada bukti secara fisik, baik itu nota ataupun apapun itu bisa menjadi bukti kuat untuk kita nantinya menggugat ketika ada salah satu pihak yang dijolimi. Kalau bagi saya, pandangan saya seperti itu, Kang Jakwan. Terima kasih, jawabannya sangat membantu gitu saya. Terima kasih Bang Herdi atas jawabannya, sangat membantu kita yang belum tercerahkan terkait hal ini gitu. Oke, Bang, makasih Bang. Karena ini sesi diskusi, saya stop share dulu ya. Kang Jakwan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bang Herdi, aman. Assalamualaikum Bang, saya Roy Mahendra Fitra, izin bertanya, boleh Bang? Oh ya, boleh Bang Roy. Gini Bang, tadi kan penjelasan Abang tadi tentang etika bisnis dalam Islam itu kan agak sama gitu dengan etika profesi hukum. Apa iya Bang? Atau beda? Karena di sini prinsip saya kan, saya alumni kuliah ini jurusan hukum. Jadi di hukum ini ada mata kuliah kayak etika profesi hukum kayak gitu. Tapi penjelasannya ini mengarah ke kayak etika bisnis Islam gitu, agak sama. Apa beda dia Bang? Oke, mungkin kalau misalnya dikatakan sama gitu ya, apa isi dari PPT yang saya tampilkan sekarang dengan apa yang telah Abang ajar sebelumnya mengenai tentang etika profesi hukum, dimungkinkan sama. Cuman yang membedakannya adalah di dalam etika bisnis Islam itu kita berpatokan kepada apa yang tercantum kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Mungkin kalau misalnya ada di dalam materi yang pernah Abang pelajari, yaitu etika profesi hukum, ya mungkin bisa dimungkinkan sama isinya, cuman yang membedakan adalah yang ada di dalam bisnis Islam itu, etika bisnis itu kita sepenuhnya adalah berpacuan kepada
Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin itu Bang yang bisa saya jawab. Bang, terima kasih Bang jawabannya. Oke, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Kalau semisal memang tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita cukupkan saja gitu ya sharing kita di sore hari ini gitu ya sambil menunggu waktu ngabuburit. Mungkin segitu saja yang bisa saya sharing, yang bisa saya sharing gitu ya kepada teman-teman semua yang ada di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran hanyalah milik Tuhan dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.